Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lara Zianda, NIM 190515162251. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 2019B. Di sini saya akan menjelaskan tentang penjelasan PPT yang telah saya buat dalam tema atau dalam judul teks ulasan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu teks ulasan. Teks ulasan biasanya disebut dengan teks review, ulasan pada umumnya ditulis dalam bentuk artikel, sehingga teks ulasan dapat dibuat tersebut dapat artikel ulasan. Di lingkungan kita, karena ulasan biasanya dibuat tidak harus dibuat terhadap buku, tetapi juga dapat dibuat untuk karya-karya lain seperti artikel, karya sastra, contohnya yaitu cerpen, novel, drama, dan puisi, serta karya seni, musik, tari, kriya, lukisan, pertunjukan, dan film. Yaitu selanjutnya slide yang kedua, yaitu tujuan teks ulasan. Teks ulasan memiliki beberapa tujuan, yaitu menunjukkan pandangan atau penilaian penulisan, resensi terhadap suatu karya, memberikan informasi kepada publik tentang kelayakan yang dimiliki suatu karya, membentuk pembaca untuk mengetahui isi suatu karya, memberikan informasi kepada pembaca tentang kelebihan dan kekurangan karya yang diulas atau diresensi. Mengetahui perbandingan karya tersebut dengan karya lain sejenis memberikan informasi yang komprehensif tentang suatu karya, memberi tahu dan mengajak pembaca untuk merenungkan, memikirkan, dan mendiskusikan masalah yang terdapat dalam suatu karya, memberikan pertimbangan pada pembaca apakah suatu karya tersebut pantas untuk dinikmati atau tidak, memudahkan pembaca dalam memahami hubungan suatu karya dengan karya lain yang serupa. Memberikan pertimbangan bagi pembaca sebelum memutuskan untuk memilih, membeli, atau menikmati suatu karya. Slide yang ketiga yaitu selanjutnya ciri-ciri teks ulasan. Teks ulasan atau resensi memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Struktur terdiri atas orientasi, tafsiran, evaluasi, dan rangkuman. Membuat berdasarkan pandangan atau opini penulis mengenai suatu karya atau produk. Opini berdasarkan informasi fakta yang diinterpretasikan memiliki nama lain, yaitu resensi. Yaitu slide yang keempat, selanjutnya struktur teks ulasan. Struktur teks ulasan merupakan susunan yang membangun sebuah teks ulasan sehingga menjadi suatu teks yang utuh. Struktur teks ulasan terdiri dari beberapa hal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu orientasi. Orientasi merupakan bagian pertama yang menjelaskan tentang gambaran sebuah karya, baik film, drama, maupun sebuah buku yang akan diulas. Selanjutnya tafsiran. Tafsiran merupakan bagian yang berisi penjelasan detail mengenai sebuah karya yang diulas. Misalnya berisi tentang bagian-bagian suatu karya, keunikan, keunggulan, dan kualitas. Selanjutnya evaluasi. Evaluasi merupakan bagian yang berisi pandangan dari pengulasan mengenai hasil karya yang diulas. Evaluasi dilakukan secara pengulasan melakukan tafsiran secara cukup terhadap hasil karya tersebut. Pada bagian evaluasi ini, mengulas akan menyebutkan bagian yang bernilai atau kelebihan dari karya tersebut. Selanjutnya rangkuman. Rangkuman merupakan bagian yang berisi kesimpulan dari ulasan terhadap suatu karya. Bagian ini juga membuat komentar penulis apakah karya tersebut berkualitas atau tidak untuk ditonton atau dibaca. Selanjutnya slide yang kelima, kaidah kebahasaan tentang teks ulasan. Teks ulasan yang baik harus disusun sesuai dengan struktur teks dan menggunakan kaidah kebahasaan. Termasuk kaidah ejaan berikut ini adalah contoh kaidah kebahasaan dalam suatu teks ulasan film atau drama. Istilah, yaitu istilah adalah kata atau gabungan kata yang dengan cermat mengungkapkan makna konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas dalam bidang tertentu. Istilah khusus adalah istilah yang digunakan untuk
bidang tertentu dan pemakaiannya hanya dipahami oleh orang-orang yang memahami dalam bidang tersebut. Contohnya yaitu istilah umum seperti film, ikan, bunga. Istilah khusus komedian, gurame, mawar. Sinonim dan antonim. Sinonim adalah kata yang memiliki bentuk yang berbeda, tetapi memiliki arti atau pengertian yang sama atau mirip. Contohnya yaitu obrolan orang itu mirip dengan dialog dalam film Romeo dan Juliet. Antonimnya adalah karya yang berarti berlawanan satu dengan yang lain. Contohnya, besar atau kecil bukanlah jaminan barang itu berharga atau tidak. Selanjutnya nomina. Nomina atau kata benda adalah kelas kata yang menyatakan nama dari seseorang, tempat atau sebuah benda, atau segala yang dibedakan. Kata benda dibagi menjadi dua jenis, yaitu kata benda konkret seperti meja, buku, dan bola, serta kata benda abstrak seperti pikiran dan angin. Nomina juga dibedakan menjadi dua, yaitu nomina dasar dan nomina turunan. Contohnya, nomina berdasarkan rumah, jalan. Nomina turunan perumahan, jalanan, ibuhan, an. Verbal atau kata kerja. Verbal aktif adalah verbal yang subjeknya berperan sebagai pelaku atau menunjukkan tindakan atau perbuatan. Contohnya, Putra memelihara ikan gurami. Verbal pasif adalah verbal yang subjeknya berperan sebagai penderita, sasaran, tindakan, atau hasil. Contoh, film horor kini hanya disiarkan di televisi Indonesia. Selanjutnya, pronomina. Pronomina atau kata ganti adalah jenis kata yang menggantikan nomina atau frasa nomina. Contohnya, kata ganti orang, saudara, bapak, ibu, nyonya, tuan, iya. Kata ganti pemilik, ku, mu, nya. Kata ganti petunjuk, ini, itu. Kata ganti penghubung, yang. Kata ganti tak tentu, siapa, barang siapa, sesuatu, masing-masing. Konjuksi adalah kata tugas atau kata penghubung yang berfungsi menghubungkan dua buah klausa, kalimat, atau paragraf. Konjuksi yang saling digunakan dalam ulasan film atau drama umumnya berupa konjuksi koordinatif. Contoh, dan atau pergi. Konjuksi subordinatif. Contohnya, jika, agar, meskipun, alih-alih, sebagainya, sebab, karena, makna, sesudah, sebelum, sementara. Konjuksi korelatif. Contoh, baik, maupun, bukan, melainkan, tidak hanya, tetapi. Konjuktif antar kalimat. Sebaliknya, di samping itu saja preposisi. Preposisi adalah kata tugas berfungsi sebagai unsur pembentukan frasa profesional. Contohnya, di, ke, dari, pada, daripada, dengan, secara, tanpa, bagi. Selanjutnya artikel. Artikel adalah kata tugasnya membatasi makna jumlah nomina. Contohnya yaitu si, sang. Selanjutnya yang keenam, slide yang saya buat pada PPT tentang teks ulasan ini, yaitu di sini teks ulasan itu memiliki jenis-jenis teks ulasan, yaitu terdiri dari teks ulasan informatif, teks ulasan deskriptif, teks ulasan kritis. Yaitu teks informatif. Teks ulasan informatif ini jadinya berfungsi gambaran singkat, padat, dan umum suatu karya. Teks ulasan deskriptif, resensi jenis ini memiliki gambaran detail pada tiap bagian suatu karya. Teks ulasan kritis, resensi jenis ini memiliki ulasan suatu karya secara terpencil dengan mengacukan pada metode atau pendekatan ilmu atau pengetahuan tertentu. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.